What's up guys, it's me Yolanda in Pembelajar Kimia Channel Cerdas Untuk Bangsa to share everything is about chemistry. Today in this channel I have the new topic to all of you. The topic is about fruit. Do you know fruit guys? There are many kinds of fruit in the world like banana, watermelon, pineapple, tomato and others. But our focus today is about why the fruit have many flavors like bitter, sweet, tasteless, and sour. Why it can happen and what the reason behind of it. Do you know guys? Are you curious guys? If you curious, stay tuned in this video. I will explain to all of you about it. I will share my explanation to all of you. Okay, we continue our discussion today. Tentang buah-buahan ya tadi. Kenapa buah-buahan itu memiliki macam-macam rasanya? Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asam, ada yang hambar, ada juga yang sepet, gitu kan. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Nah, karena kita ranahnya itu adalah kimia dan yang kita bahas adalah ranah submikroskopik, yaitu molekul, maka penyebabnya itu adalah karena kandungan di dalam buahnya itu mungkin berbeda-beda, sehingga bisa jadi buah A, B, C, D, E itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Nah, apa aja sih kandungan dalam buah-buahan itu? Ternyata ada banyak. Yang pertama ada air, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan ada mineral. Nah, selain zat-zat ini, ada lagi nggak kandungannya? Nah, zat-zat yang aku sebutkan tadi itu merupakan zat-zat nutrisi dari buah-buahan. Selain zat-zat ini, ternyata masih ada lagi guys, yang namanya asam dan tanin. Nah, jadi gabungan asam dan tanin dengan zat-zat nutrisi itu akan mempengaruhi kelezatan dan rasa dari buah-buahan tersebut. Nah, kita bahas dari rasa apa dulu nih? Buah-buahan itu kalau kita lihat kan nggak langsung manis, nggak langsung mateng gitu ya. Pasti dia akan melewati masa di mana buah-buahan tersebut masih berwarna hijau. Nah, warna hijau biasanya itu kita berpikirnya buah tersebut masih muda, masih belum matang. Jadi sebelum matang pasti kan belum matang dulu. Buah yang belum matang itu sangat sering rasanya biasanya 1, sepet, 2, pahit, 3, masam. Ya kan? Nah, kenapa si buah yang belum matang ini bisa rasanya itu sepet? Nah, ternyata ketika buah-buahan itu belum matang, di situ tuh ada kandungan senyawa kimia yang disebut dengan tanin itu tinggi. Jadi ketika senyawa tanin itu tinggi di dalam buah-buahan, ternyata itu dapat menyebabkan si buah-buahan tersebut rasanya itu bisa sepet dan bisa pahit juga. Makanya pas buah itu belum matang, masih muda, dia itu rasanya sepet guys. Nah, ada juga buah yang belum matang itu kan rasanya asam. Nah, kenapa? Karena tadi selain tanin juga buah itu ada kandungan asam organik yang sangat banyak sekali dan berbeda-beda di setiap buahnya. Ada yang namanya asam oksalat, asam malat, asam malonat, dan lain-lain. Nah, ketika kandungan asam ini dia tinggi, itu juga akan menyebabkan si buah tersebut itu rasanya akan asam. Nah, tadi sudah rasa sepet, rasa pahit, rasa asam. Lalu ada rasa apa lagi guys? Setelah belum matang, menjadi buah yang matang. Buah yang matang itu biasanya ada 2 kemungkinan. Ada yang rasanya hambar, ada yang rasanya manis. Nah, yang rasanya hambar ini bagaimana? Yang rasanya hambar itu dia sebenarnya sudah memiliki kandungan gula guys. Oh iya, sebelum itu dari proses yang belum matang ke matang, ini kan tadi yang awalnya ada tanin dan asam ya. Kalau dia sudah menjadi buah yang matang, kadar tanin dan asam ini dia akan berkurang. Nah, lalu kandungan apa yang akan bertambah? Tadi kan di buah-buahan memiliki karbohidrat. Nah, ketika dia akan mengalami proses menjadi matang, kandungan tanin dan kandungan
asam kan berkurang. Nah, kandungannya bertambah itu si karbohidratnya ini, karbohidrat akan terkonversi menjadi zat gula. Nah, itu akan banyak. Jadi banyak karbohidrat yang terkonversi menjadi gula ketika dia menjadi matang, sampai akhirnya jadi manis. Zat gula berarti kan kandungan gula. Nah, ketika dia hambar, dia sudah ada kandungan gulanya kan, karena kan dia sudah matang. Tapi kenapa dia hambar? Karena kadar gulanya ini dia masih sedikit. Ketika dia kadar gulanya masih sedikit, terus kadar airnya dia tinggi, berarti kan otomatis buah itu akan hambar. Ya kan guys? Ibaratnya gini, pernah kan kalian itu membuat sirup, katakanlah sirup rasa jeruk gitu ya. Ketika kalian membuat sirup kan di gelas, ketika kalian kasih sirup itu sedikit terus airnya banyak, rasa apa yang kalian dapatkan? Hambar kan? Ya seperti itulah buah bisa hambar karena kadar gulanya sedikit dan kadar airnya yang sangat tinggi. Nah, ini juga bisa diilustrasikan ke pembahasan kita sebelumnya. Pembahasan kita sebelumnya adalah buah masam. Rasa asamnya kandungan asamnya tinggi. Sama ketika kita buat minum, ketika sirupnya itu banyak, berarti kan rasanya akan masam kan, karena dia asamnya tinggi, seperti itu. Tinggal terakhir guys, rasa manis. Rasa manis itu berarti ya tentu saja ketika dia zat karbohidrat yang terkonversi menjadi zat gula itu akan tinggi. Ketika dia makin tinggi berarti ya makin manis gitu guys. Nah, itu tadi guys, kenapa si buah itu bisa rasanya pahit, manis, masam, dan yang lain-lain. Karena memang kandungannya yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya juga ada kombinasinya. Misalkan kan buah kadang itu juga asam manis, berarti ya asamnya tinggi, manisnya sedikit. Kadang juga ada yang manis-manis asam, berarti ya yang manisnya tinggi tapi asamnya juga masih ada gitu. Intinya kenapa dia bisa manis, bisa masam itu tergantung kandungannya. Kandungannya tinggi berarti rasanya bagaimana gitu. Apakah kalian sudah paham guys? Kalau kalian sudah paham, alhamdulillah. Kalau kalian masih belum paham, boleh banget kalian tanya-tanya ke saya di kolom komentar atau DM di Instagram saya @yolandastiadewi atau @pembelajarkimia. Nah, kalau kalian merasakan konten-konten saya itu sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kalian, boleh sekali kalian subscribe channel saya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang menarik dari saya selanjutnya. Gitu. Tadi kan saya membahas tentang buah. Sebenarnya buah itu tidak hanya muda terus matang, ya kan guys? Dan matang pun dia juga ada dua cara. Ada yang masak pohon, ada yang apa satunya? Disimpan, ada yang diperam. Nah, apa bedanya keduanya? Secara kimia, saya akan bahas di video selanjutnya. Tunggu di video selanjutnya, jangan lupa saksikan di video selanjutnya saya ya. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan saya hari ini. Semoga sedikit banyak yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat untuk belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Goodbye teman-teman.